Pemirsa, untuk membahas terkait dengan karut-marutnya alokasi anggaran untuk pendidikan, kita sudah bergabung bersama dengan peneliti Center of Reform on Economic, Eliza Mardian, melalui sambungan virtual. Mbak Eliza, dari temuan KPK soal anggaran pendidikan yang ternyata penyalurannya tidak rata ke semua perguruan tinggi, bagaimana Anda bisa melihat keseriusan pemerintah dalam hal pendanaan di dunia pendidikan di Indonesia? Ya, kalau kita melihat tadi ya berdasarkan paparannya Pak Pahala itu bahwa untuk PTN negeri itu sekitar 7 triliun. Sementara untuk, sekolah kedinasan yang muridnya itu nggak sampai 200.000 orang itu sampai 32 triliun. Artinya sebetulnya APBN kita tuh memadai jikapun, kita akan menggratiskan biaya pendidikan untuk seluruh mahasiswa. Karena, seluruh mahasiswa Indonesia tahun 2023 itu sekitar 7,8 juta orang. Nah, misalnya per orangnya itu biaya kuliahnya mencapai 10 juta, berarti, membutuhkan kurang lebih 78 triliun. Ini kan hampir setara setengahnya, dari, anggaran untuk sekolah kedinasan. Nah, jadi sebetulnya kalau dalam hal pengelolaan anggaran ini ya kita bisa melihat bagaimana keseriusan dan juga keberpihakan pemerintah terhadap, pendidikan tinggi. Seperti itu, Nah, untuk Mas. bisa memastikan pendidikan ini diberikan secara merata, baiknya menurut Anda, apakah untuk sekolah kedinasan ini memang mendapatkan anggaran lebih banyak karena memang gratis atau rata saja semua PTN juga? Nah, ini juga, seharusnya kita bisa menata ulang lagi ya, apakah memang 32 triliun itu tuh memang dibutuhkan dan bisa meng-cover semua kebutuhan seperti karena kan, kedinasan ini ada boarding-nya juga, terus juga pengelolaan asrama, seragam, dan lain-lainnya. Nah, ini juga yang harus dilakukan transparansi anggaran. Apakah memang sebegitu besarnya pendidikan untuk membiayai sekolah kedinasan? Karena kan, kalau kita mengacu ke aturan itu, sekolah kedinasan ini belum menentukan satuan biaya operasional pendidikan tinggi ya. Nah, jadi kita tidak bisa tahu nih kebutuhan sesungguhnya untuk di sekolah kedinasan itu berapa. Nah, tapi kalau misalnya kita hitung-hitungan secara agregat tadi, sebetulnya APBN kita tuh bisa bahkan mampu jika ingin menggratiskan biaya pendidikan untuk seluruh mahasiswa di Indonesia. Asal tadi ada keadilan dan juga keberpihakan kepada Oke. pemerintah. Karena kalau saya lihat ini kedinasan ini kan tidak semuanya ada ikatan dinas ya. Ada beberapa sekolah dinas yang tidak, terikat oleh ikatan dinas sehingga, setelah mereka sekolah di bawah kementerian pun itu belum tentu mereka bekerja di kementerian tersebut. Dan kalau saya lihat pun beberapa jurusan yang ada di sekolah dinas itu ada yang mirip-mirip dengan universitas. Nah, jadi kan ini tidak ada spesialisasi khusus di sekolah kedinasan dari sisi jurusan. Nah, ini yang menyebabkan lulusan-lulusan dari sekolah dinas yang tidak ada ikatan dinas ini kesulitan juga mencari pekerjaan. Padahal kalau kita lihat dia sudah menyerap anggaran yang cukup besar. Nah, jadi kan ini pemerintah seharusnya langsung merespon adanya ketidakadilan antara kedinasan dan jumlah, anggaran kepada PTN. Ini yang menyebabkan kenapa PTN akhirnya UKT-nya jadi mahal, karena 7 triliun dibagi dengan, puluhan perguruan tinggi, ini kan jadinya kampus harus berpikir keras untuk bisa mencari pendanaan lain. Salah satunya diberatkan dengan, UKT ini. Nah, makanya, perihal UKT ini tuh seperti puncak gunung es yang, akar dasar masalahnya itu adalah tadi, dari keberpihakan, pengelolaan anggaran. Tapi sebenarnya kalau dari segi anggaran, Mbak, berapa persen baiknya dialokasikan anggaran ini untuk dikhususkan di dunia pendidikan? Ya, kalau kita mengacu kepada standar UNESCO, itu minimal 2% dari APBN. Nah, saat ini kurang lebih untuk perguruan tinggi itu sekitar 0,6%. Jadi kan masih jauh ya. Nah, ini kan ada masih ruang pemerintah untuk menambah alokasi perguruan tinggi agar lebih banyak mahasiswa Indonesia yang kuliah. Karena kalau kita lihat usia penduduk 15 tahun ke atas yang mengenyam pendidikan tinggi itu masih kecil, masih 10,15%. Sedangkan kita memiliki cita-cita Indonesia Emas tahun 2045, yang mana itu untuk menjadi pendidikan, untuk menjadi berpendapatan tinggi, kita membutuhkan SDM yang kualitasnya memadai.
kita bisa lihat dari Korea Selatan. Nah, untuk dia bisa menjadi negara berpendapatan tinggi, pemerintahnya itu tuh jor-joran di sektor pendidikan. Tahun 1970 yang sekolah menengah itu sekitar 37%. Nah, pada tahun 2010 itu sekitar 87%. Jadi memang ada lonjakan yang luar biasa dari SDM di Korea Selatan. Begitu juga dengan penduduk Korea yang mengenyam pendidikan tinggi itu dari sekitar 6% tahun 1970 menjadi 42% tahun 2010. Jadi kan memang SDM ini tuh jadi motor penggerak pembangunan ya. Nah, tinggal Indonesia bisa memilih kita untuk menuju Indonesia Emas 2045 ini, apakah dengan kondisi saat ini atau kita berbenah untuk bisa mengejar agar kita bisa menjadi berpendapatan tinggi. Karena sisa Indonesia untuk ada di middle income trap ini kurang lebih sekitar 13 tahun lagi. Jika kita mengacu kepada studinya Philip, bahwa rata-rata suatu negara bisa keluar dari jebakan pendapatan menengah ini sekitar 42 tahun. Nah, sisa bagi Indonesia itu sekitar 13 tahun jika kita mengacu kepada studi tersebut. Nah, berarti kan ini pemerintah harus menggenjot sektor pendidikan, jangan dianggap sebagai biaya, melainkan harus dianggap sebagai investasi di sektor SDM. Karena bagaimanapun, sekali lagi SDM adalah motor pembangunan suatu negara. Kalau tadi Anda katakan bahwa sebenarnya persentase anggaran pendidikan kita itu masih rendah, belum mencapai 2% sesuai dengan UNESCO. Kebetulan juga nanti pada Agustus parlemen kita akan membahas APBN. Apakah ini artinya APBN harus dirubah untuk tahun ini untuk pendidikan? Ya, jika sekali lagi pendidikan menjadi prioritas utama pemerintah untuk kita bisa menuju Indonesia Emas 2045, ya mau nggak mau pemerintah harus melakukan penataan ulang dan menambah porsi APBN untuk sektor pendidikan. Karena sebetulnya APBN masih mampu, karena kalau kita tadi menggratiskan biaya kuliah untuk 7,8 juta mahasiswa, itu membutuhkan 78 triliun kurang lebih per tahun. Ini kan anggarannya masih lebih rendah dibandingkan dengan anggaran untuk IKN, untuk makan siang bergizi kan. Karena makan siang bergizi itu membutuhkan sekitar 100 sampai 120 triliun per tahun. Begitu juga dengan IKN. Nah, jadi kan sebetulnya ini lebih ke political will anggaran pemerintah ya. Bagaimana pemerintah ini melihat pendidikan tinggi ini bukan hanya sekedar pilihan semata, tapi juga ini adalah untuk cara agar kita bisa mengejar menjadi negara dengan pendapatan tinggi. Seperti itu. Baiknya anggaran ini dikelola oleh Kemendikbud saja atau bagaimana, Mbak? Nah, karena tadi kan ada kesulitan untuk melakukan evaluasi dan juga pengawasan terhadap sekolah kedinasan yang ada di bawah kementerian. Nah, mungkin sebaiknya juga ini kita perlu menata ulang agar satu pintu ya. Jadi agar pendidikan ini tuh memang di Kemdikbud Dikti gitu. Nah, kalau saat ini kan ini di bawah 24 kementerian kurang lebih ya kalau tidak salah. Sekolah kedinasan. Nah, ini kan sulit untuk bisa mengevaluasi sebesar itu. Nah, makanya perlunya kita untuk menata ulang tata kelola agar bisa dikelola satu pintu di bawah Kemdikbud Dikti. Nah, kalau misalnya nanti ini masalah UKT, pemerintah kemarin mengumumkan akan menunda, bukan membatalkan. Artinya masih akan ada kemungkinan naik UKT ini. Kalau ternyata di tahun depan APBN ini tidak ada perubahan, apa yang bisa dilakukan kampus untuk menghadapi masalah ini? Ya, penundaan ini menurut saya seperti bom waktu ya. Suatu waktu ini bisa naik lagi. Nah, makanya ini harus aturan terkait dengan UKT ini juga harus direvisi karena agar tidak semakin mendorong PTN BH ini semakin komersialisasinya ugal-ugalan gitu. Ini kan berbahaya ya bagi kelangsungan Indonesia ke depan. Karena kita berharap semakin banyak generasi mendatang itu yang mengenyam pendidikan tinggi. Kalau misalnya mereka terkendala oleh biaya, nah ini kan jadi PR. Proporsi masyarakat yang berpendidikan tinggi akan tetap segitu-gitu aja, nggak akan ada kenaikan. Ini kan yang berbahaya bagi Indonesia. Nah, makanya harus direvisi secara keseluruhan mengenai aturan-aturan terkait PTNBH. Karena kan PTNBH ini tuh mereka diberikan kewenangan ya otonomi untuk mengatur sumber dayanya. Nah, ini ada beberapa PTN yang memang mereka jago dalam hal ini diversifikasi pendapatan sehingga tidak memberatkan UKT kepada mahasiswa. Nah, tapi kan tidak semua PTN ini bisa
melakukan seperti kerjasama hibah dan juga ada dana hibah dari luar negeri misalnya ya. Nah, ini kan tidak semua PTN bisa mendapatkannya, sehingga kerap kali mereka dibebankan kepada UKT. Nah, ini yang memberatkan masyarakat. Oke, baik. Artinya ini kita perlu ya menunggu bagaimana pemerintah bisa kembali mengalokasikan anggaran agar pemberian anggaran pendidikan ini merata ke semua masyarakat dan juga mahasiswa tidak membebani lagi. Terima kasih peneliti Betul. Center of Reform on Economic Eliza Mardian sudah bergabung bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.